Konspirasi Harta Nusantara. Karena ceritanya cukup panjang, aku bikin 2 part ya. Jika ingin lihat full sekaligus bisa lihat di YouTube channel Dewa Cerita Kita. Malam ini Dewa Cerita Kita mendapatkan cerita mengenai konspirasi kerajaan-kerajaan Nusantara untuk bangsa Indonesia. Ada banyak isu konspirasi mengenai kerajaan Nusantara atau para leluhur kita. Isu yang paling santer terdengar adalah harta Nusantara. Banyak yang beranggapan harta Nusantara tidak ternilai dan bahkan harta ini bisa mencukupi seluruh rakyat Indonesia saat ini. Mari kita bahas. Bermula dari kehadiran sosok Soekarno, manusia cerdas yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam luar biasa tanah Nusantara. Berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang berpendidikan, Soekarno tumbuh menjadi pemuda cerdas yang penuh semangat. Berbagai ilmu pengetahuan beliau pelajari, sampailah pada titik untuk membentuk negara Indonesia. Beliau tahu, untuk menjadi pemimpin di Nusantara butuh dukungan dan networking. Soekarno mulai menjalin berbagai komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia untuk memupuk dukungan. Memiliki kemampuan pidato dan orasi yang luar biasa, membuat banyak orang pada zaman itu terpukau. Kemampuan orasi dan pidato yang dimiliki Soekarno karena beliau rajin membaca dan mau belajar. Selain itu karena memiliki privilege atau akses untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Pada zaman itu rakyat Indonesia didominasi oleh kebodohan karena sulitnya mendapatkan akses pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga mudah sekali untuk diadu domba, diprovokasi dan difitnah. Kurangnya literasi ilmu pengetahuan sangat mudah untuk mengontrol rakyat Nusantara pada zaman itu. Bahkan di kalangan kerajaan pun tidak semua jajaran raja itu paham pendidikan. Justru mereka semua lebih paham ke dunia klinik. Mereka hanya paham dunia gaib dan ilmu cocoklogi. Semakin mudah dikontrol oleh orang-orang berpendidikan saat itu. Karena orang pendidikan memainkan pendekatan psikolog dan negosiasi. Ini yang tidak dimiliki oleh para kerajaan-kerajaan Nusantara. Mereka fokus meningkatkan kemampuan pasukan, berkelahi dan ilmu kesaktian. Cara yang mereka lakukan benar-benar menggunakan otot dan fisik, bukan strategi psikologi. Sehingga mudah sekali didoktrin dan dipengaruhi. Setelah cukup mengembangkan koneksi dan dukungan, langkah selanjutnya Soekarno butuh sokongan dana. Untuk membentuk negara butuh dana yang besar. Selama melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan, Soekarno akhirnya memiliki data kerajaan mana saja yang memiliki harta cukup besar untuk membentuk negara Indonesia. Maka Soekarno mencoba melakukan negosiasi, melakukan kompromi politik kepada kerajaan-kerajaan besar yang mampu mendanai misi Soekarno untuk membentuk negara Indonesia. Salah satu misi yang ditawarkan Soekarno adalah mengambil alih seluruh bisnis yang dikuasai oleh para penjajah dan mengusir mereka dari tanah Nusantara. Misi pertama Soekarno berhasil. Ini membuat para raja-raja Nusantara saat itu semakin loyal kepada Soekarno. Apapun yang dibutuhkan Soekarno untuk urusan negara didukung penuh. Ada banyak perjanjian terjadi di antara Soekarno dan para raja-raja Nusantara, salah satunya memberikan wilayah kekuasaan dan pajak pemasukan. Sekarang namanya pajak daerah. Namun ternyata dalam proses pembentukan negara Indonesia banyak pengkhianat ikut dalam proses pembentukan negara ini, karena tergoda dengan besarnya kekayaan kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa itu. Pihak kerajaan tidak bodoh melepas begitu saja akses harta-harta mereka untuk membantu membangun negara Indonesia. Kerajaan-kerajaan membentuk tim rahasia untuk memata-matai kegiatan pemerintahan Soekarno. Tujuannya untuk mengawasi apakah pemerintahan Indonesia masih on the track. Akhirnya yang dikhawatirkan raja-raja Nusantara pun terjadi. Banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Banyak yang ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, serta ingin ikut memiliki kekuasaan atas negara Indonesia. Yang tadinya perebutan kekuasaan dengan pihak eksternal yaitu penjajah. Kali ini perebutan kekuasaan Indonesia terjadi dengan pihak internal, dengan tokoh-tokoh dan para aktivis negara Indonesia. Karena pada zaman Soekarno akses pendidikan dan ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Semakin banyak orang pintar yang akhirnya tidak sepemahaman dengan Soekarno. Disinilah peran para tim rahasia yang dibentuk raja-raja Nusantara ini menjadi penting. Mereka mulai membatasi suplai dana ke pemerintah Indonesia. Bahkan mereka akhirnya membuat regulasi ketat untuk pemerintah menggunakan harta-harta mereka. Anggota tim rahasia ini adalah abdi-abdi kerajaan terbaik yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani raja dan kerajaannya.
Pada zaman dahulu loyalitas dan kesetiaan abdi negara jangan ditanyakan. Mereka sangat menjunjung tinggi sumpah setia, tidak seperti zaman sekarang. Sumpah kitab suci pun mereka khianati. Total kekayaan yang dikelola oleh tim rahasia kerajaan ini mencapai puluhan ribu triliun nilainya saat ini atau mungkin jutaan triliun. Infonya sih kekayaan Nusantara Unlimited. Bahkan kabarnya bisa menghidupi 7 turunan rakyat Indonesia. Lanjut part 2 ya guys. Soekarno tahu ini semua dan orang-orang kepercayaan Soekarno tahu ini persis. Itu mengapa Soekarno mengajak John F. Kennedy untuk melakukan kerjasama. Mereka ini ingin menjadi negara adikuasa. Indonesia Amerika bekerja sama untuk mengontrol dunia. Karena Soekarno dan Kennedy paham, para elit global ini sangat licik. Mereka tidak memiliki sumber daya, tapi ingin menguasai dunia dan mengontrol negara-negara di dunia untuk mengikuti agenda mereka. Soekarno berpikir kenapa harus ikut mereka jika dengan seorang diri saja Indonesia bisa mengendalikan dunia melalui kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki. Soekarno dan Kennedy menentang ini dengan sangat keras. Inilah menimbulkan amarah luar biasa kepada para elit global. Maka dihabisi Kennedy dan disingkirkan Soekarno. Soekarno sempat diajak gabung elit global namun Soekarno menolak karena tidak sesuai dengan prinsip Soekarno. Soekarno seorang patriotisme, sedangkan mereka kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Mengapa akhirnya Soekarno tidak dibunuh? Karena elit global sangat paham, rakyat Indonesia sangat mencintai Soekarno sebagai pemimpinnya. Jika membunuh Soekarno ini akan menyulut perang dan akan berdampak pada bisnis-bisnis mereka di Indonesia. Maka Soekarno disingkirkan dengan cara halus dan lembut, yaitu melalui propaganda politik. Jadi sampai saat ini harta raja-raja Nusantara masih terjaga secara turun-temurun oleh para tim rahasia sampai kepada cicit-cicitnya. Mereka ditugasi untuk menjaga dan mengelola. Mereka tidak boleh menikmati harta ini. Mereka sudah disumpah jika menyalahi tugas akan ada dampak yang terjadi. Dan ini pernah terjadi. Dan salah satu keturunan mereka yang mencoba menikmati harta ini dan kabarnya tewas secara misterius. Sampai saat ini mereka yang mengelola harta raja-raja Nusantara hidup sangat sederhana, bekerja seperti orang pada umumnya. Identitas mereka tersamarkan karena sedang bertugas. Kabarnya harta raja-raja ini diinvestasikan ke luar negeri juga, seperti Inggris dan negara-negara Eropa. Pertanyaannya, jika benar Nusantara memiliki kekayaan unlimited, mengapa negara Indonesia memiliki banyak hutang? Semenjak lengsernya Soekarno, akses ke harta raja-raja Nusantara ditutup total untuk pemerintahan Indonesia. Soekarno pun tutup mulut rapat-rapat mengenai keberadaan harta ini. Karena merasa dikhianati oleh anak sendiri, oleh rakyat sendiri. Disinilah pemerintah menggunakan sumber daya alam dan hutang negara untuk membangun negara Indonesia. Dan semenjak itu tim rahasia ini membentuk shadow government. Pemerintahan bayangan. Mereka akan muncul jika negara ini dalam keadaan sangat darurat. Kabarnya mereka menjalin kerjasama dengan para elit global untuk memutarkan harta kekayaan Nusantara. Salah satunya ada hubungan mereka dengan Federal Reserve. Kabarnya uang-uang di negara-negara besar didukung oleh tim rahasia ini. Tim rahasia ini pun tidak diketahui oleh pemerintahan Indonesia dan pemerintahan dunia. Mirip Secret Society tapi versi Indonesia. Dan justru Secret Society versi Indonesia inilah yang mempengaruhi perekonomian dunia. Masih banyak cerita spektakuler lainnya dari Time Traveler. Nanti cerita lagi ya Kenapa tanah Nusantara menjadi tanah spesial dan pilihan Tuhan? Bahkan tanah Nusantara ini pusat peradaban umat manusia pertama di dunia. Dan sebenarnya Nusantara ini global player di dunia sado. Mereka bekerja dengan bayangan. Seru ya?